Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di hari puasa ini sungguh nikmat kita rasakan berada di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian ada kesempatan bagi kita untuk menggali dan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Qur'annya dan disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, khususnya kaitannya dengan hak manusia yang paling mulia dari umat ini, hak para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan saya ingat 1 tahun yang lalu di tempat yang sama ini kita membahas tentang akidah Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah terhadap pelaku dosa besar. Kita bahas dari kitab Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Melanjutkan pembahasan yang lalu, satu bab setelahnya langsung adalah Al-Wajibu Nahwa Ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-wajib, kewajiban kita nahwa terhadap ashabi Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW, wa zikru fadhailihim, dan menyebutkan tentang keutamaan mereka. Jadi inilah yang akan kita bahas tentang kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan mereka. Saya baca matannya, kemudian syarahnya setelah itu. Mudah-mudahan waktunya cukup karena hanya 2 lembar, 3 halaman gitu ya. Halaman 167. Wa min usuli ahli sunnati, wa min lan termasuk usuli pondasi ahli sunnati, akidah ahli sunnah, termasuk pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim, selamatnya hatinya Ahlus Sunnah, wa alsinatihim, dan selamatnya lisannya Ahlus Sunnah, li ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan mereka terjaga, hati mereka terpelihara, ya, kama wasafahumullah, seperti yang Allah sifati, bihi, dengan hal tersebut, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hasr. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim
yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina, dan orang-orang yang jauh mereka datang, mim ba'dihim, setelah mereka. Siapa yang dimaksudkan mereka? Yang dimaksudkan mereka di dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang disebutkan di dua ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-7 dari surat Al-Hasr dan di ayat yang ke-8 dari surat Al-Asr. Adapun ayat ke-7 berbicara tentang kemuliaan muhajirin. Adapun ayat yang ke-8 berbicara tentang kemurahan orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Baru ayat yang kita bahas ini, yaitu ayat yang ke-10 dari surat Al-Hasr. Walladzina, dan orang-orang yang jauh mereka datang, mim ba'dihim, setelah muhajirin, setelah ansar. Termasuk siapa? Kita. Bukankah datangnya kita setelah muhajirin, setelah ansar? Ya, demikian. Yaquluna, mereka berucap. Apa yang menjadi ucapan mereka? Rabbana, duh Allah, ya Allah, ighfir lana, ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami. Ya, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami bil imani, dengan keimanan. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah juga orang-orang yang beriman, ya, yang telah mendahului kami. Wala, dan janganlah ya Allah, taj'al, kau jadikan, fi qulubina, di hati-hati kami, ghillan, perasaan mendongkol, atine atos, ora kepenak, berprasangka buruk. Dia memohon kepada Allah agar Allah bersihkan, agar Allah sterilkan hatinya dari semua itu. Rabbana, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkaulah ya Allah, Raufun, zat yang maha lembut, Rahimun, zat yang maha santun. Engkaulah ya Allah, zat yang maha lembut. Engkaulah ya Allah, zat yang maha santun. Kemudian wa ta'atur rasuli, dan dalam rangka taat kepada Rasul, fi qawlihi, di dalam sabda beliau, la tasubbu, jangan sampai kalian mencela ashabi, para sahabatku. Kata Rasulullah, kalian jangan mencela para sahabatku. Fawalladzi, demi zat nafsi biyadihi, yang diriku ada di tangannya, demi Allah maksudnya. Lau anna ahadakum, seandainya salah satu dari kalian, anfaqa, mendermakan, mensedekahkan, misla Uhudin, sebesar gunung Uhud, zahaban, berupa emas, bukan telo, bukan kurma,
apa meneh mek gur watu, apa meneh mek gur lungko. Ndak. Lungko sing larang jenenge kaulin. Seandainya salah satu dari kalian berderma, bersedekah, dan yang ia sedekahkan adalah sebesar gunung Uhud, dan tidak sembarang yang mereka sedekahkan, tapi harta yang paling bernilai bagi setiap manusia, emas, mungkin berlian lebih bernilai, tapi tidak setiap orang bisa menilai berlian itu. Kadang ketika bersama pasir dan lumpur, berlian akan dibuang oleh siapa? Yang nggak ngerti. Ning sing jenenge emas, ora mlaku aksara, ngerti atau mesti ngerti? Ngerti. Sehingga Rasulullah SAW katakan zahab, walaupun di sana ada berlian, walaupun di sana ada mutiara dan yang lainnya, ya, tapi emas adalah standar diketahui oleh setiap orang tentang bahwa dia adalah logam mulia. Seandainya salah satu dari kalian mendermakan sebesar gunung Uhud, zahaban berupa emas. Ingat, gunung Uhud itu bukan yang berdiri tegak di atas tanah saja. Termasuk gunung Uhud adalah akar yang menancap. Bahkan biasanya jenenge sing mancep randemene lebih bagus. Bangunan yang kita huni sekarang ini 3 lantai, kira-kira saduran atas dan saduran pondasi sama ndak komposisi kesemennya? Sama ndak? Hah? Masuk kurang lebih. Kira-kira kalau yang bawah semennya sembarang semen atau minimal gresik? Nah, begitu kan? Randemen yang di bawah itu lebih. Sehingga Anda jangan sangka bahwa gunung Uhud yang dimaksud adalah bagian yang di atas tanah, bahkan yang menancap. Ianya bahkan lebih dalam daripada yang menjulang ke angkasa. Ya, ma balagha, tidaklah akan bisa sampai mudda ahadihim, seperti satu mud dari mereka para sahabatku yang berinfak, wala, tidak juga nasifahu, separuhnya. Nanti akan kita jabarkan makna hadis ini. Asyarhu, penjelasan. Ai, maksudnya min usuli aqidati ahli sunnati, termasuk pokok-pokok pondasi akidah ahli sunnah wal jamaah. Salamatu qulubihim, bebasnya, sterilnya hati mereka, minal ghilli, dari kedongkolan, wal hikdi, dan hasad, wal bughdi, dan kebencian. Wassalamatu, dan bebasnya, alsinatihim, lisan-lisan mereka, minat tokni, dari mencacat dengan cocotnya. Tukang nyacatnya karo cocotnya itu. Wallakni, dan melaknat, wasabbi, dan mencela, li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat. Ini cirinya Ahlus Sunnah. Ini keyakinannya Ahlus Sunnah, bahwa mereka, lisan mereka tidak pernah mencela para sahabat, bahwa mereka, hati mereka tidak pernah berprasangka buruk kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa demikian? Lalu Syekh mengatakan, li fadlihim, karena kemuliaan para sahabat, wasabqihim, dan karena para sahabat itu mendahului Ahlus Sunnah. Ya, nah, walisabqihim, dan karena mereka mendahului Ahlus Sunnah, wa ikhtisasihim, dan keistimewaan mereka.
bisuhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasulullah. Ya, cukuplah kebersamaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kemuliaan yang itu tidak dimiliki dan tidak dirasakan oleh selain mereka, selain para sahabat. Ya, demikian. Walima, dan karena lahum, bagi para sahabat, minal fadli, dari kemuliaan, ala jami'il ummah, atas seluruh umat. Para sahabat manusia yang telah sampai pada titik puncak kemuliaan melebihi seluruh umat, sehingga kita bisa katakan tidak ada seorang pun setelah para sahabat kecuali para sahabat lebih mulia dari mereka. Bahkan kita bisa katakan tidak ada seorang pun setelah sahabat mampu merasakan nikmat Islam ini kecuali semua itu adalah melalui jasa para sahabat. Dan tentunya mereka para sahabat memiliki bagian dari apa yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yaitu man dalla ila khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Sehingga tidak mungkin siapapun yang datang setelah para sahabat akan mampu menyamai mereka dalam kemuliaan, lebih-lebih lagi melebihi. Kenapa? Karena semua yang mereka dapatkan dari pahala, para sahabat mendapatkan itu. Saya ulang, apapun yang mereka dapatkan dari pahala sebab ketaatan yang mereka lakukan adalah para sahabat, mereka mendapatkan semua itu. Sehingga tidak perlu untuk kirim hadiah Fatihah kepada para sahabat. Dan apa? Sampai domak di iso Fatihah melalui para sahabat. Gak usah sampai hadiah Fatihah. Ya, kita teruskan. Nah, li'annahum, karena mereka para sahabat, alladzina, orang-orang yang tahammalu asy-syari'ata anhu sallallahu alaihi wasallam, yang mengemban penyampaian syariat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan, tidak ada seorang muslim pun ya setelah mereka kecuali adalah melalui jasa para sahabat. Mas, di depan masih kosong, Mas. Di depan masih kosong. Ya. Aku nggak sungkan, sampean gak tak mulia nih dengan duduk di atas karpet lah ya, sungkan aku harus sampean. Nabi itu nyuwun sewu nggih, kepada seorang yang datang menuntut ilmu, Nabi sambut dengan katakan marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Mulia. Bahkan sang guru seharusnya belajar kepada sang murid dengan kesabarannya. Kita teruskan. Ya. Wa ballaghuha, dan menyampaikan syariat ini liman, kepada siapa saja ba'dahum, setelah mereka. Wali jihadihim, dan karena berkat jasa para sahabat di dalam mereka berjihad ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya di perang Badar yang disebut sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an, yang di saat akan dimulainya perang Badar sampai Rasulullah SAW mengangkat tangannya mengenengadahkan kepada Allah seraya memohon, ya Allah, apabila kelompok ini tak kau tolong, kau tak akan disembah di muka bumi selamanya. Siapa yang disebutkan? Para sahabat. Kulo, bapak jenengan,
buyut kula buyut jenengan urung enek kan. Itulah para sahabat. Wa gharadu syekh, dan maksud daripada tujuan Syekhul Islam membawakan pembahasan ini, min aqdi hadzal fasli, membahas fasal ini, ar-rad, membantah ala Rafidah, atas orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Isna Asyariyah, wal Khawarij, dan membantah orang-orang Khawarij, alladzina, yang mereka adalah yasubbuna as-sahabah, mencela para sahabat, wa yubghidunahum, dan membenci mereka, wa yajhaduna, dan membantah menolak fadailahum, akan kemuliaan mereka, wa bayan, dan penjelasan bara'atu ahli sunnati, bebasnya, sterilnya ahli sunnah wal jamaah, min hadzal mazhabil khabisi, dari mazhab yang hina ini, wa annahum, dan bahwasanya mereka ma'a sahabati nabiyihim, adalah beserta para sahabat. Nah, kita ulang, wa bayanu, dan penjelasan bara'ati ahli sunnah, bebasnya ahli sunnah, sterilnya ahli sunnah, selamatnya ahli sunnah wal jamaah, min hadzal mazhab al khabis, dari mazhab yang hina ini. Para sahabat, tidak ada seorang pun sahabat yang khawarij. Para sahabat, tidak ada seorang pun sahabat yang mereka adalah Syiah ar-Rafidah, Syiah Isna Asyariyah. Ya, demikian. Wa annahum, dan bahwasanya ahlus sunnah ma'a sahabati nabiyihim, adalah senantiasa bersama barisan para sahabat. Kama, sebagaimana wasafahumullah, Allah sifati mereka, fi qaulihi, dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim, ay ba'dal muhajirin wal ansar, setelah muhajirin, setelah ansar. Siapa mereka? Tabi'in. Siapa mereka? Tabi'ut tabi'in. Siapa mereka? Ila yaumiddin fittibaihim. Wahum, dan mereka adalah at-tabi'una, siapa saja yang mengikuti lahum para sahabat, bi ihsanin, dengan baik, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Min umumil muslimin, dari keumuman kaum muslimin. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, ighfir lana, ampuni kami. Rabbana, ya Allah, ighfir lana, ampuni kami. Wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Al-murad, yang dimaksudkan, ya, bil ukhuwah, dengan persaudaraan. Huna, di sini, ukhuwatuddin, persaudaraan agama, bukan persaudaraan nasab. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memastikan dan membuktikan bahwa Anda turune Umar bin Khattab. Prejengane ra padha karo wong Arab, mosok ngaku turune Umar bin Khattab. Gak ada. Sehingga yang dimaksudkan ukhuwah di sini adalah ukhuwah ad-diniyah, persaudaraan agama, bukan persaudaraan nasab. Ya, bahkan lebih tegas lagi, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan ketidakmanfaatan persaudaraan nasab itu bila tiada persaudaraan keagamaan. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi sabdakan, man barang siapa batta'a bihi amaluhu, amalnya cumpen, lam yusri',
bihi nasabuhu, nasabnya tidak akan bisa menyegerakannya. Sehingga para ulama mengatakan dalam sebuah syair, la'amruka wa mal mar'u illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasabi laqad rafa'a al-islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a asyirku asyaqiyya abalahabin. La'amruka, demi Allah, wa mal mar'u, dan tidak ada nilai bagi seorang pribadi illa bidinihi, kecuali dengan agamanya, dengan takwanya. Fala tatrukit taqwa, jangan sampai kau tinggalkan ketakwaan, ittikhalan 'alan nasab, karena menyombongkan, membanggakan nasab. Aku turune yai, sampean turune yai. Jangankan turune yai, turune nabi ora ono gunane kalau tidak beriman. Aku tangganin kiai, tanggane yai kek jenenge Agus pisan. Biasanya omahe cedek masjid niku Agus, karena tahun itu jenenge Agus nama pasaran. Seperti mungkin tahun 60 berapa itu nama Supriyadi adalah nama pasaran, sehingga ngendi-ngendi jenenge Supriyadi. Woi karo Kang Supriyadi ngendi? Padahal ya ora kenal. Lah nyapa nama pasaran. Gak akan bermanfaat tanpa adanya iman. Kita ulang. Fala tatrukit taqwa, jangan kau tinggalkan ketakwaan, ittikalan, karena menyombongkan, alan nasabi, atas nasab. Laqad, sungguh, rafa'al islamu, Islam telah mengangkat Salman al-Farisi, Salman al-Farisi dari Persia, bukan dari Arab, bukan dari Quraisy. Bahkan Nabi SAW sabdakan, Salman minna alul bait, Salman bagian dari kami, keluarga alul bait. Salman al-Farisi dengan keimanannya. Tapi sebaliknya perhatikan syair tersebut, waqad wada'ah, dan telah merendahkan asyirku, kesyirikan itu, asyaqiyya, kepada yang celaka, Abalahab bin Abu Lahab. Padahal dia adalah kerandahnya Rasulullah, padahal dia adalah saudara ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketidakadaan iman mengakibatkan ia tidak mendapatkan kemuliaan. Bahkan Allah Ta'ala mengabadikan sebutan Abu Lahab sebagai ikon gembong pembantah tauhid, bermocarak tauhid, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Lahab secara utuh di dalam satu surat tersebut. Kita teruskan. Jadi yang dimaksudkan persaudaraan di sini adalah ukhuwatu ad-din, persaudaraan agama, bukan persaudaraan nasab, bukan juga persaudaraan tempat tinggal. Fahum, maka mereka ahlus sunnah, yastaghfiruna li anfusihim, mereka meminta ampun kepada Allah untuk diri mereka sendiri. Waliman taqaddama, dan untuk siapapun yang telah terdahulu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Ini cirinya Ahlussunnah. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah di hati-hati kami ghillan, setelah memohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan untuk seluruh yang mendahulunya dari kalangan orang-orang yang beriman, termasuk yai kita, yainya kita, sampai guru terakhir kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala taj'al, dan memohon kepada Allah, janganlah kau jadikan fi qulubina, di hati kami, ghillan, ai maksudipun ghisyan wa bughdan wa hasadan. Ghisyan, keinginan untuk menipu, wa bughdan, dan kebencian,
wa hasadan, dan hasad. Ingin menipu jangan sampai. Membencinya jangan sampai. Hasad kepada mereka jangan sampai. Halaman 168. 168 pun panggih. Lilladina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ai maksudnya adalah li ahlil iman, bagi ahli iman. Wa yadkhul fi dzalika, dan masuk di dalam ahlul iman as-sahabah, para sahabat. Tuhulan awwaliyan. Jadi para sahabat adalah orang yang pertama kali masuk dalam kategori iman yang disebutkan dalam wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, saya ingin bertanya, siapa di antara mukmin yang sudah ada ketika ayat itu turun? Siapa? Para sahabat. Tabi'in belum ada. Tabi'in belum ada. Ya, demikian. Sehingga kalau apapun yang berbicara tentang kaum mukminin dan keutamaan mereka, maka yang dimaksudkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, faman lam yastaghfir, perhatikan, faman maka siapa saja lam yastaghfir, yang tidak memintakan ampun, lis sahabati, untuk para sahabat, alal umum, secara umum, wa yatlub, dan memohon ridwanallah, keridhaan Allah, lahum, untuk para sahabat, faqad khalafa, sungguh ia telah menyelisihi ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah, fi hadhil ayati, di dalam ayat ini. Mudah tau bahasa Arab itu? Mudah. Bukti ini sama ora bengok-bengok, Kang, aku ora paham, Kang. Berarti gampang. Dini-dini sampean kok ora nggo pulpen, mergo sampean jagoan tenanan. Yo alhamdulillah. Ngoten to nggih. Ora kok teko-teko arep ngelokne mboten. Ning nyoto, ora mek gur jarine Kang nyoto. Ngoten nggih. Jadi kita ulang. Ciri-cirinya Ahlus Sunnah lek ndonga ora ndonga kangge awake dhewe. Ciri-cirine Ahlus Sunnah lek donga-donga niku umpama didum dadi rata. Bab sedaya kaum mukminin dipun dongakne dening Ahlus Sunnah. Dadi ora enek judule cetil dadi sifate Ahlus Sunnah ing dalem sifat donga. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Likaunihim, sebab mereka para sahabat, ya, asraful mu'minin, adalah semulia-mulia kaum mukminin, walikauni asyak fihim, dan karena alur pembicaraan ayat surat Al-Hasr itu fihim, berkaitan para sahabat. Tasik wonten Pak makalahipun, monggo belakang. Ayat itu teksnya berbicara tentang sahabat, mulai dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-9 dan 10. Qala al-Imam Asy-Syaukani, berkata al-Imam Asy-Syaukani, faman lam yastaghfir lis sahabah, siapa-siapa yang tidak memintakan ampun untuk para sahabat, alal umum, secara umum, wa yatlubu, dan memohon ridwanallah, keridhaan Allah, lahum, untuk mereka, faqad, maka sungguh, khalafa, ia telah menyelisihi ma amarallahu, yang Allah perintahkan, bihi, dengannya, fi hadhihi al-ayati, di dalam ayat ini. Ayat ini pujian bagi mereka, maknanya perintah. Jadi Allah itu ketika memuji, maknanya merintah sampean ki lho, cek bersifat seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ya, demikian.
Fa'in maka apabila wujida ada fi qalbihi dalam hati orang yang ngakunya ahlu sunnah jamaah pisan, fi qalbihi hatinya ghillan dongkol rapena lahum kepada para sahabat, faqad maka sungguh asabahu telah menimpanya nazghun minasyaitan, godaan dari syaitan, tipu daya syaitan, wahalla bihi dan telah menimpanya nasibun wafirun bagian yang sempurna min isyanillah dari kemaksiatan kepada Allah. Jangan disangka namanya maksiat itu sekedar tidak baiat saja, ini salah. Ya, termasuk maksiat bahkan lebih dari hanya sekedar maksiatnya tidak baiat adalah berprasangka buruk kepada para sahabat, kepada kaum mukminin secara umum. Ya, kenapa? Karena secara asal seorang mukmin adalah thiqah dengan keimanannya. Berdasarkan ayat ini, ya, alladzina sabaquna bil iman. Ya, demikian. Bi'awadawati dengan ia memusuhi awliyaihi wali-walinya Allah, pembela-pembela Allah, kekasih-kekasih Allah. Para sahabat semuanya adalah wali Allah. Semua orang yang beriman memiliki bagian walayah dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa terusnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, maknanya siapapun yang memiliki keimanan maka dia adalah wali Allah. Siapapun yang memiliki ketakwaan maka dia adalah wali Allah. Siapapun yang membenci mereka berarti membenci wali Allah. Siapapun yang membenci orang yang beriman dan bertakwa, sejatinya mereka telah membenci wali Allah. Sadar atau tidak sadar. Ya, demikian. Wa khairi ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah membenci umat Muhammad yang terbaik. Wang fatahalahu, dan telah terbuka untuknya babun, satu gerbang, minal khudlan, dari kehinaan. Ya, yufti bihi ala nar, yang menyeretnya kepada neraka jahanam. Illam yatadarak nafsahu, apabila ia tidak segera menyelamatkan dirinya, billajai, dengan bersandar ilallahi, kepada Allah, wal istighasati, dan minta perlindungan bihi, dengan Allah, bi an yanza'a, dengan agar Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala jebol angqalbihi, dari hatinya, ma tarakahu, apa yang ia dapati, minal ghilli, dari kebencian, li khairil qurun, kepada generasi terbaik. Ingat, tidak ada tanda yang lebih jelas dari tanda-tanda kehinaan melebihi jelasnya orang yang membenci manusia terbaik. Kenapa? Perhatikan sabda Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan bersama yang ia cintai. Kalau kepada orang mukmin, pilihan para sahabat, ia tak cinta, malah justru membenci, malah justru melaknat dan berprasangka buruk, mungkinkah bersamanya?
Kok tangeh tur lamun ta? Kenapa? Yang bersama itu adalah yang saling cinta. Berdasar sabda Rasulullah SAW di atas. Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan bersama yang ia cintai. Seorang akan bersama kekasihnya. Sehingga apabila Anda ingin menjadi ahli surga, nggak ada cara lain kecuali cintai para muhajirin, cintai para ansor. Kenapa? Mereka lah makhluk yang di muka bumi yang sudah mendapat rekomend dari Allah bahwa mereka adalah manusia diridhai olehnya. Mereka adalah manusia yang dijamin masuk surga. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Fa'in maka apabila jawaza melampaui ma yajidu apa yang ia dapati minal ghilli dari mendongkol ila kepada syatmi ahadin minhum mencela. Enggak hanya sekedar mendongkol tapi lebih dari itu sampai pada titik mencela. Wih, lancangnya mulutnya dan yang dicela adalah manusia terbaik. Ya. Nah, faqad maka sungguh ingqada lisyaitani bizimamihi, ia telah tunduk lisyaitani kepada syaitan bizimamihi dengan tali kekang dan tali kendalinya. Ya. Artinya berani mencela sahabat berarti ia telah tunduk kepada syaitan. Melaju kemana arahnya syaitan melaju. Syaitan ini nggone ning swarga ora Kang? Setan ndasi reng ya rumah samu. Setan ndasi reng melajunya pasti ke neraka. Ya. Demikian. Wa waqa'a dan terjatuh fi ghadabillah dalam kemurkaan Allah. Wa sakhatihi fi ghadabillah dalam kemarahan Allah, wa sakhatihi dan kemurkaannya. Siapapun yang membenci para sahabat berarti membenci kekasih Allah, berarti memusuhi kekasih Allah. Ya, demikian. Orang yang berani memusuhi kasih Allah sing to adepi Allah Ta'ala langsung. Wahadadda al-idha dan penyakit yang kronis ini innama yusabu bihi hanyalah akan dirasakan atau menjangkiti man ubutulia bimuallimir rafidi, orang yang teruji duwe guru ngono ritake salah gurune. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah ketika Allah Ta'ala memilihkan untuk kita guru-guru yang baik, guru yang mengarahkan kepada Al-Quran, guru yang mengarahkan kepada sunnah, guru yang mengarahkan kepada pemahaman para sahabat. Ini yang paling penting setelah nikmat Islam itu sendiri. Ya, dimana Allah Ta'ala tak jadikan kita Rafidian, orang-orang Syiah Rafidah, Syiah Itsna Asyariyah. Allah Ta'ala tak jadikan kita Khawarij. Maka ini nikmat yang sangat agung, dimana Allah menjadikan kita Ahlus Sunnah. Amin. Ya, demikian. Nah, jadi orang yang seperti itu adalah penyakitnya orang yang teruji menjadi santri dari guru seorang Rafidhi, guru Khawarij. Au sahibu a'da'i khairil ummah, atau diuji dengan guru yang guru tersebut adalah musuh bagi umat terbaik. Alladzina orang-orang yang tala'aba bihimu syaitan, syaitan telah bermain dengannya. Wa zayyana lahum, dan syaitan telah menghiasi untuk mereka al-akadzib, kedustaan-kedustaan al-mukhtalifah yang bervariasi.
Ya. Wal aqasis, dan kisah-kisah al-muftarat yang mereka ada-adakan. Ya. Dan dengan inilah mereka bisa mendiskreditkan para sahabat, merendahkan para sahabat. Kisah-kisah yang mereka bikin, dan semua itu adalah dusta belaka. Wal khurafat, dan keyakinan-keyakinan salah yang menyimpang, al-maudu'ah yang diada-adakan. Wa sarfahum, dan memalingkan mereka an kitabillah, dari Al-Qur'an, alladzi la ya'tihi al-batil, yang tidak datang di dalam Al-Qur'an kebatilan, min baini yadayhi, dari depannya, wala min khalfih, tidak juga dari depan belakangnya. Al-Qur'an adalah steril dari kebatilan. Wasyahid minal ayat al-karimah, inti daripada ayat yang mulia ini, anna fiha, bahwa di dalam ayat tersebut, fadlus sahabah, kemuliaan para sahabat, lisabqihim bil iman, karena mereka mendahului dengan keimanan, wa fadli ahlus sunnah, dan di dalamnya tentang keutamaan ahlus sunnah, alladzina yatawallawnahum, yang loyal kepada para sahabat, wa dhammul ladzina yu'adzunahum, dan dalam ayat yang mulia tersebut juga menunjukkan, ya, nah, fadlu ahlus sunnah, keutamaan ahlus sunnah, ya, alladzina yatawallawnahum, yang loyal kepada para sahabat, wa dhammul ladzina yu'adunahum, dan celaan bagi orang-orang yang mencela sahabat dan memusuhi para sahabat. Wa fiha, dan di dalam ayat tersebut, masru'iyatul istighfar lis sahabah, anjuran untuk memintakan ampun untuk para sahabat. Bagaimana caranya? Dengan membaca ayat ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Wa taradhi anhum, dan agar kita mendoakan keridhaan anhum untuk para sahabat. Wa fiha, di dalam ayat tersebut, salamatu qulubi ahli sunnah, bebasnya hatinya ahli sunnah. Wa alsinatum, dan bebasnya lisannya ahli sunnah, li ashabi Rasulillah SAW, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Fa fi qaulihim, dalam firman, dalam doa mereka, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, salamatu al-alsinah, lisan mereka selamat. Kenapa? Bukti ini dungane memintakan ampun. Ya. Demikian. Memintakan ampun berarti lisan mereka selamat dari berprasangka buruk kepada para sahabat. Ya. Wa fi qaulihim, dan dalam ucapan mereka, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, ya Allah jangan kau jadikan dalam hati kami perasaan mendongkol kepada orang-orang yang beriman, di dalamnya salamatul qulub, bebasnya hati mereka, lisan mereka tak mencela, hati mereka tak berprasangka buruk. Inilah cirinya ahlu sunnah. Wabil ayat, dan dalam ayat ini, tahrimu sabbihim, haram mencela para sahabat, wa bughdihim, haram membenci para sahabat, wa annahu, dan bahwasanya laisa min fi'lil muslimin, membenci dan mencela sahabat bukan ciri perbuatan orang muslim. Wa anna man fa'ala dzalik, siapa saja yang melakukan mencela membenci para sahabat, la yastahiqu minal fai'i syai'an, tidak berhak untuk mendapatkan harta fai' sedikit pun, harta yang didapatkan dari orang-orang kafir. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu, wa ta'atur nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, ai maksudnya adalah anna ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah yuti'unan nabiyya sallallahu, mereka taat kepada Nabi sallallahu, fi salamati qulubihim, dalam sterilnya hati mereka, wa alsinatihim, dan sterilnya lisan mereka, li ashabihi, kepada para sahabat Rasulullah. Jadi orang yang tidak mencela sahabat adalah orang yang taat kepada Rasulullah. Orang yang tidak membenci sahabat adalah orang yang taat kepada Rasulullah. Dalam hal apa? Ya. Nah, wal kaf, dan menahan diri, ansabbihim, dari mencela mereka, wa tanaqusihim, dan memandang rendah para sahabat,
Haitsu di mana naha Nabi sallam, Nabi telah melarang andalika dari itu. Apa larangan Nabi? Perhatikan. La tasubbu, jangan kalian mencela ashabi, sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela para sahabatku. Siapapun sahabat Rasulullah tidak boleh dicela. Ya. Nah. Ya. Ai maksudnya adalah la tangkusu wala tashtumu, jangan kalian merendahkan, jangan kalian mencela. Ashabi jam'u sahibin, sahabat-sahabatku. Kalimat ashabi bentuk jamak dari sahib. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan liman sahaba an-nabi sallam sahabi, siapapun yang membersamai Nabi walau sesaat maka dia adalah sahabat. Wahwa, dan sahabat itu siapa kalau begitu? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertemu dengan Nabi, cukup bertemu dengan Nabi. Mukminan bihi, beriman, bertemu Nabi dalam kondisi beriman. Wa ma ta'ala dzalik, mati dalam keadaan itu, itulah sahabat. Dan ingat, tidak disyaratkan untuk menjadi sahabat itu dalam kepertemuannya dengan Nabi harus melihat Nabi, tidak harus. Karena di sana ada Amr bin Ummi Maktum, itu beliaunya adalah seorang buta. Bersama itu Ahlus Sunnah sepakat bahwa Amr bin Ummi Maktum adalah sahabat. Mangguli Abdullah. Ning betulnya siapa? Amr bin Ummi Maktum. Saya harus jelaskan ya, karena mangkulnya Abdullah bin Ummi Maktum. Ora mesti lek mangkul iki bener. Sebab sing dimangguli urung patek sampurno, dadi kudu dilurusne. Nerjemahne ngene ya enek sing mangkul kleru. Kita teruskan. Jadi siapa itu sahabat? Siapapun yang bertemu dengan Nabi tidak harus melihat. Ya, dalam kondisi beriman dan wafat dalam iman. Sehingga masuk di dalamnya Amr bin Ummi Maktum. Jadi Ibnu Ummi Maktum namanya Amr bin Ummi Maktum. Perlu saya sebutkan karena kesalahan di situ ada. Dan juga sabda Rasulullah SAW, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku di tangannya, hadza qasamun, ini adalah sumpah minan Nabi SAW, dari Nabi. Yuridu, Nabi dengan sumpah ini menghendaki ta'qida ma ba'dahu, beliau ingin menguatkan apa yang setelah lafaz sumpah ini. Lau anna ahadakum, seandainya salah satu dari kalian, anfaqa misla Uhudin, mendermakan, bersedekah, menginfakkan sebesar Uhud. Saya sampaikan tadi, namanya Uhud tidak hanya gunung sing metungul, termasuk Uhud apa? Akarnya Uhud. Karena bukankah gunung itu dijadikan waja'alnal jibala autada. Napa niku autada? Pasak. Jenenge pasak niku sing mancep, mesti jeru, sing mancep mesti luwih atos daripada sing ning dhuwur. Jare sapa? Jajalan. Kayu randu tok dadekne pasak, tok tutuk dang deng dang deng dang deng gawe pukul paku bumi. Kira-kira ambles nama mboten? Ora ambles, merotoli, ambiar, ajur mubur, kayu randu. Ya, demikian. Jawab syarat, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban. Jawab syarat, jawab syaratnya adalah Uhud. Jawab syarat, fawalladzi nafsi biyadihi lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban. Jawabu syarti wa Uhud jabalun ma'rufun, gunung yang dikenal fil Madinati, di Madinah, summiyat bidzalik, dikatakan dan dinamai itu litawahudi anil jibal, karena dia sendiri di antara gunung-gunung yang lain. Sing tau nang Madinah mesti roh lek gunung Uhud niku dhewe ora gandeng liyane. Oh, kok kendel ya gunung Uhud? Gunung Uhud dilawan. Ya. Kenapa dikatakan Uhud? Litawahudi, sendiri, nggak gandeng dengan gunung-gunung yang lain.
Jabalun ma'rufun fil manam. Ya. Demikian. Jabalun ma'rufun fil Madinati yusamma bidzalika litawakhudhihi 'anil jibal. Wa dhahaban mansubun mansub ala tamyiz sebagai tamyiz. Ma balagha mudda ahadihim al-mud mikyalun takaran wa huwa dan dia adalah rubu' sok an-nabawi, seperempat sok nabawi. Kalau kita kira-kirakan satu mud itu epek-epek ditemplek nemak plek dibeki mak mencep. Itulah satu mud. Itulah satu mud. Gampangi syariat nggih. Satu mud piro? Tok ciduk gawe tangan loromu lek bek kuwi jenenge satu mud. Karena tidak setiap orang punya takeran. Nggih, kita terusaken. Wa nasif enam. Wa huwa dan dia rubu satu mud adalah rubu sok, seperempat sok nabawi. Jadi satu sok itu 4 mud. Wala dan tidak juga nasifahu lughatun finnisi. Nasif sama dengan nisf. Kama yuqal saminun bimakna saman. Saminun maknanya adalah saman. Sudah maghrib, zahabadz dhama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.